Omah ustaz, leun kalem pernikah anak leun, orangnya leun kaim tak sok lupa ne. Hanasah ibu-ibu apa-apa. Hati ini. Boleh lihat referensi yang lain kalau saya ragu dengan apa yang saya sampaikan. Kalau seorang bapa yang punya anak perempuan, kan dia lebih jadi wali akrab. Wali itu kan banyak, ada 14 wali itu. Bapa, nenek, saudara, anak saudara kandung, ya, baru nanti paman. Paman terakhir yang ketujuh. Itu salah juga kita kadang-kadang. Siapa walinya? Oh, ayahnya sakit di rumah sakit nggak bisa. Pamannya aja lah. Belum layak paman jadi wali kalau masih ada abang kandungnya. Karena wali itu yang paling wali akrab, wali yang paling afdal, yang utama bapak. Kalau nggak ada bapak, kakek. Belum ke abang larinya, kakek. Nggak ada bapak, kakek. Kakek juga udah meninggal. Baru abang kandung yang seibu sebapak. Abang kandung atau adik kandung yang seibu sebapak. Nggak ada juga abang kandung yang sebapak lain ibu. Nggak ada juga, belum paman jauh. Nggak ada juga tadi abang kandung sebapak seibu. Nggak ada, abang kandung sebapak saja. Nggak ada. Anak abang kandung seibu sebapak. Keponakan kita. Itu yang kelima. Yang keenam nggak ada juga. Anak saudara kandung sebapak. Keponakan dengan abang kita yang sebapak dengan kita. Nggak ada juga. Baru paman. Saudara kandung ayah. Paman. Hati-hati menyona yang wali lebih dekat. Kenapa wali lebih jauh? Secara urutan agama. Kembali lagi pada aurat tadi. Kalau seorang bapa, dia sering nampakin aurat, sering pakai celana di atas lutut, ini dalam istilah wali, dalam konsep wali fasik namanya. Wali fasik tidak sah menikahkan anaknya. Na'udzubillah. Hai kalian penikah, yang payah tajdid lah hukum. Begitu. Ada solusinya Abi? Ada. Apa solusinya? Sebulan lagi mau menikahkan anak, taubat pada Allah. Pakai pakaian yang benar, pergi salat jangan lupa. Ya, jaga salat 5 waktu supaya adil. Itu caranya. Hai, kalau agak tak pakaian nanti belum untuk pernikahan kibah nama. Tu kahanasa pernikahan. Pakai pakaian yang bagus. Tutup aurat dengan benar. Bapak-bapak, ibu mulakan Allah SWT. Adapun aurat wanita, ini perlu juga kita baca. Adapun aurat wanita, fi qulwati wa inda nisa'i warjalil mahrami. Adapun aurat wanita dalam keadaan sunyi, sendiri dia. Dan ketika di hadapan wanita-wanita yang lain, dan di hadapan laki-laki yang mahram, bapaknya, abangnya. Ma baina surrati wa rukbati. Itu juga di antara pusar dan lutut. Wanita sendiri dia di rumah. Boleh dia pakai hanya di atas lutut, di bawah lutut, di bawah atas pusat. Itu auratnya kalau sendiri di rumah. Atau mandi di kamar mandi sendiri. Atau di hadapan bapaknya, abangnya, itu juga seperti itu. Aurat, tapi kan nggak mungkin. Cuma kita tutup di atas pusat, di bawah lutut. Pasti nggak layak lah. Tapi hukum seperti itu. Kalau di depan wanita-wanita yang lain juga seperti itu. Mandi sama-sama di kolam atau di sungai, harus tutup di atas pusat, di bawah lutut. Begitu. Kalau di depan wanita-wanita yang kafir, wanita fasik, kita sekolah di Belanda contohnya, atau sekolah di daerah-daerah yang non-muslim, mayoritas, itu auratnya bagaimana nanti aurat wanita? Mala yabdu indal mihnah falladhi yabdu laysa bi'aurati. Maka kalau dia di depan wanita-wanita yang kafir, hampir sama juga di antara pusat dan lutut. Walaupun di sini ada pendapat kedua, tidak ada aurat. Tidak ada aurat yang mesti dinampakkan. Tak boleh. Begitu. Amma fi salati, adapun aurat wanita dalam salat. Aurat wanita dalam salat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tak maaf. Aurat wanita dalam salat seluruh tubuh kecuali boleh nampak wajah dan telapak tangan. Imam Syafi'i mengatakan kalau telapak tangan dengan punggung tangan, maka sampai di sini boleh nampak. Kalau udah naik baju ke sini udah nampak aurat ini. Ini hati-hati. Ya, begitu. Itu dalam salat. Kalau di hadapan laki-laki yang ajnabi, di hadapan laki-laki yang boleh dinikahi, maka auratnya itu seluruh badan, tidak boleh nampak sama sekali. Ini susah. Maka biasanya satu jamaah nih, biasanya dia begitu. Ya, jamaah pakai tutup semua. Dan di daerah saya itu ada 3 orang santri wanita,
karena dia juga beliau di rumah sudah terbiasa seperti itu. Beliau ni santri-santri ini pakai cadar dan saya membolehkan. Yang belum pakai cadar tidak saya paksa, ya. Tidak saya paksa begitu. Nah, itu ibu, ya, begitu. Di depan laki-laki yang ajnabi seluruh tubuh aurat. Ya, begitu. Indal khalilaha, di sisi suaminya. Seorang istri aurat di hadapan suaminya, mana auratnya? La auratalaha, tidak ada aurat. Jadi istri pada suami tidak ada aurat, suami pada istri tidak ada artinya bebas pulsa. Iya, betul. Bebas pulsa. Maaf nih, kecuali satu. Tidak boleh dilihat kepada qubul dan dubur, tidak boleh dilihat kepada kemaluan. Yang lain bebas pulsa itu. Maka inilah yang perlu kita kaji supaya berarti orang yang nampak tadi dalam salat, nampak maaf kita bilang di bawah pusatnya, bahagian belakangnya, maka tidak sah salatnya. Nyoke hikeun le urang Aceh, urang Tuha Aceh, sumayang pula pingkui lagi bui pok meriah. Kan gitu kata orang tua kita. Itu bahasa luar biasa itu. Kalau kita terjemahkan bahasa ini kasar sekali ini. Ini udah kasar ngomongnya. Sumayang pula pingkui lagi bui pok meriah. Apa maknanya? Orang yang salat yang tidak menjaga syarat-syarat sah salat. Inilah maknanya. Gekeun lele urang Tuhan tanya di Aceh, minta pahala UBP untuk mepaleh UBPA. Tujuan kita salat supaya dapat pahala di hadapan Allah. Tapi ketika kita salat malah dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Karena kita tidak menjaga syarat-syarat sah salat. Saya pikir kita pergunakan lebih kurang 10 menit lagi untuk session tanya jawab. Boleh ditanya yang berkaitan dengan konsep yang kita bahas hari ini atau di luar konsep. Saya persilakan. Ada enggak ada? Kalau enggak ada saya beruntung, enggak payah saya jawab. Kalau enggak ada, alhamdulillah ada, Pak. Makasih banyak, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan jamaah kita, Bapak kita. Kalau dah terjadi seperti sekarang ini, buka aurat, membeberkan aurat, siapa yang salah? Kalau yang benar dah enggak ada ini. Kalau dah begitu, siapa salah? Setiap elemen yang berkaitan salah. Cuma tanggung jawab kan Allah sudah berikan dalam syariat. Tanggung jawab itu punya ranah masing-masing. Kalau seperti saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan bahwa ini aurat. Dan alhamdulillah ini disaksikan oleh malaikat dan Allah, saya sudah menyampaikan perkara ini. Satu. Artinya tidak boleh, sudah saya sampaikan. Tapi mengenai keluarga, itu kan nanti yang paling bertanggung jawab kalau anak adalah kedua orang tua. Sehingga ada riwayat Rasulullah itu, orang tua akan tersangkut gara-gara dia tidak menyelesaikan kewajibannya pada anak di hadapan Allah, di mahkamah Allah.
Itu kan banyak riwayat-riwayat mengatakan seperti itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan riwayat itu ditukar. Tapi ini cerita kisahnya, riwayatnya dalam kitab Majalis Susaniyah. Yaitu kitab hadis. Akan ditukar nanti. Ayah itu menggantikan posisi anak ketika anak tidak diberikan tanggungjawab oleh ayah. Anak berbuat zina di dunia, anak melakukan haram di dunia, melakukan perbuatan maksiat. Tapi dia tidak tahu kalau zina haram, perbuatan maksiat haram. Sehingga di akhirat di hadapan Allah dia minta, saya enggak tahu ya Allah ini kenapa saya enggak boleh zina, enggak boleh berbuat haram, enggak boleh pakai pakaian ketat. Karena orang tua saya enggak pernah memperkenalkan itu pada saya. Kita kena apa? Orang tua. Yang jelas kalau ranahnya lebih kecil skopnya keluarga, orang tua. Orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap anak. Terhadap pakaian anak, terhadap ibadah anak, terhadap pendidikan anak. Itu orang tua. Bertanggung jawab penuh itu. Maka kalau kita salahkan pertama ya orang tua yang pertama. Yang kedua siapa lagi salah? Pemerintah salah. Kalau pemerintah tidak membuat aturan namanya, tidak membuat aturan, tidak membuat undang-undang. Tapi alhamdulillah setahu saya nih Pak ya, di Aceh kan kita berlaku syariat Islam sudah ada kanun-kanunnya semua. Malah ditempel lagi ada baleho-baleho. Kalau Pak pergi lewat pesantren saya di Ulele itu dilarang khalwat, dilarang bermaksiat, dilarang berduaan, ada kan? Nah, itu artinya pemerintah udah melakukan sebagai batas kewajiban. Tutuplah aurat karena aurat itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, macam begitu. Kemudian di radio-radio ketika ada talk show sudah ada yang sampaikan, itu sudah terlepas. Ya. Nah, begitu contohnya. Tapi kalau kita kembali lagi ke pribadinya, ini dia udah 28 tahun usianya, udah gadis. Udah dikasih ke pesantren, udah dikasih ke sekolah, udah dikasih pendidikan lagi, ke TPA dari kecil. Nah, dia juga tidak mau, itu baru ke pribadinya. Artinya dia sendiri melanggar. Orang tua sudah melarang dan sebagainya. Begitu Pak? Nah, begitu saya pikir. Tapi kita punya tanggung jawab. Setiap kita lihat, sampaikan. Karena hadis Rasulullah itu, marra'a minkum munkara fayughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan, cegah dengan tanganmu, bukan tampar langsung, dengan kekuasaan. Seperti kecil, perangkat desa, pemerintah, buat dengan aturan. Resam kampung, gitu. Kalau tidak mampu juga, bilisani, dengan nasihat, dengan mulut. Kita nasihati orang-orang yang melanggar seperti itu. Enggak mampu juga, fabi qalbi, dengan hati. Ada rasa tidak senang. Ada rasa benci terhadap perbuatan orang seperti itu. Tapi dengan hati ini, adhaful iman. Ini selemah-lemah iman. Oma, kalau jinong, kelagi yang mana Ustaz? Lah mati mentau. Mati kalimah tak iman dan jinong. Iman kita sudah lemah. Enggak enak Ustaz. Nanti kalau kita cegah, diseut mamaknya nanti. Apa ngurus-ngurus anak orang? Anak sendiri kan ada. Inilah yang membuat kita tertahan untuk menasihati anak orang. Tapi dalam agama itu wajib. Wajib itu. Begitu Pak ya? Saya pikir demikian. Boleh Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena dibilang aurat, ini masih tentang aurat. Sekarang setiap perkantoran tertentu, dulu ya sampai sekarang kita berdasarkan tentang senam. Nah senam itu kan pakaiannya pakaian training, olahraga. Ada yang kadang-kadang pakaian ketat, baju segini. Ada juga yang kendor. Nah, ini punya gimana? Berarti mana senam itu kan boleh lari kok. Nah, ini gimana Pak? Terima kasih. Baik, saya coba jawab nih Pak. Kembali lagi kepada definisi aurat tadi. Nampak warna kulit, nampak lekuk tubuh itu aurat. Seandainya ada seorang wanita atau seorang pria, jangankan wanita kan, dia pakai pakaian seperti itu, berarti dia sudah menampakkan auratnya. Kalau sudah menampakkan auratnya, maka haram. Bagaimana sudah lazim? Bukanlah sesuatu kalau sudah biasa itu sudah enggak haram. Enggak, tetap haram. Walaupun sudah biasa. Makanya hati-hati sekali. Ini minta maaf nih Pak. Saya kebetulan kan, kalau kebetulan di kantor kami tidak senam. Di MPU pandai senam rumah kan. Hanya senam kan kalau di MPU. Jadi, itu kalau kita lihat kadang-kadang senamnya aneh. Udah aneh, tambah aneh. Perempuan pula di depan, bukan laki-laki di depan.
Kan semestinya laki-laki di salat itu kan laki-laki. Ini perempuan di depan. Lebih aneh lagi yang jadi apa tuh yang di depan tuh apa nama itu? Instruktur apa instruktur ya. Instrukturnya perempuan pula, angkat kaki lagi, angkat macam ini tuh kan. Allahu Akbar. Mata-mata kita terangkat. Betul ini, betul. Ini haram hukumnya. Saya jawab secara fikih ya. Haram, Pak. Enggak boleh saya ngeles-ngeles di dosa dengan Allah. Masalah orang terima atau tidak itu lain ceritanya. Saya mesti jawab sebagaimana konsep dasarnya. Haram. Haram. Kalau memang demikian, kita ini kan sudah syariah. Kenapa pemerintah membiarkan? Pemerintah aja membiarkan senang-senang dulu. Baik. Tapi saya alhamdulillah mungkin selama 2 tahun setengah jadi kantor ibu, kami udah mungkin 9 kali atau 7 kali ada pertemuan dengan Pak Wali. Langsung di pendopo 2 bulan sekali itu. Itu masukan seperti itu ada. Kalau bisa hari Jumat jangan senam lagi. Ada akan memberikan masukan itu. Cuma minta maaf, seakan-akan sekarang ada terkapling, Pak. Ini minta maaf. Dan sampai kasusnya contohnya Belang Padang. Ini kita artinya perlu kita kaji kenapa seperti itu. Kan kalau kita lihat seakan-akan Belang Padang ini sudah seperti terpisah dari syariat Islam. Paham Bapak tuh? Paham ya? Kalau saya bilang itu. Artinya sesuatu yang sudah berlaku hukum di luar, di situ seakan-akan tidak apa-apa. Ini contoh. Atau tempat-tempat yang lain, termasuk di kantor-kantor. Ada kantor itu yang istilahnya itu vertikal, lembaga vertikal. Yang hubungannya tidak ada ke Aceh, tapi ke pusat. Ada nggak seperti itu? Apa nama istilahnya? Vertikal ya. Ada konsepnya pembinaan, ada konsepnya apa namanya itu, ya vertikal kalau saya nggak salah itu ya. Hubungan vertikal. Kami tidak ada hubungan dengan Aceh, kami langsung ke pusat. Dinaik pangkat semuanya ke pusat. Ini seakan-akan mereka tidak ada kaitan dengan kita. Seakan-akan. Ya suka-suka buat aturan aja begitu. Contohnya seperti tadi saya bilang, ya. Nah, inilah yang kendala bagi pemerintah kita. Kita harus salut juga, bukan karena kita bagian pemerintah, bukan. Salut kita dengan apa yang telah diberbuat oleh pemerintah. Susah, Pak. Jadi kecil aja susah kita sekarang. Betul enggak? Dengan dana desa aja, paman saya kecil di Abdiya itu kan. Dengan dana desa saja putih Pak. Beliau dulu hitam rambut. Sekarang udah nampak uban-ubannya kenapa? Peneng dengku, peneng. Dengan BLT saja pening. Iya, ini real nih. Jangan dianggap beban kecil sekarang ringan, real. Di kampung saya itu orang 1000 lebih, Pak. Di kampung kami. Di Lamainong tuh, ya. Lamainong di Abdiya itu 1000 lebih 1000. Dapat BLT 75 orang. Bagaimana cara mengolah itu? Diambil nanti orang-orang yang miskin karena ada kaitan saudara. Iyalah saudaranya semua apa enggak itu dapat. Orang dalam, orang asolu murwa bahasa kamu tuh. Nah, itu. Iya. Padahal mungkin kecil ini sudah ambil yang benar sesuai dengan SOP-nya mungkin ya. Tapi karena ada kaitan pamannya atau apa, itu. Diambil orang lain pula. Ini dibilang sama istrinya kalau kita ambil saudara kita nanti enggak enak walaupun miskin. Ambillah orang lain. Bilang pula saudaranya, kapan lagi pajanlong ka bantu cedara ngokonjino? Iya enggak? Pajanlong menyokong wati kaduk kah pajanlong ka bantu cedara. Nyok yang pegat putih gecik jino nyang kenyo. Ini real Pak, real. Di desa aja seperti itu. Apalagi yang skopnya lebih luas, kabupaten, provinsi. Kalau saya pribadi ya, saya nggak berani juga mengkritik atau membilang pemerintah. Saya takut juga, karena kita nggak mengalami seperti itu. Ini maaf, ketika kita alami dengan tim ses kita aja udah pening Pak. Jangankan dengan orang lain, dengan tim kita aja pening. Saya pernah ada teman saya wakil kepala daerah, teman saya sekuliah dulu waktu di Padang. Waktu saya ambil S1 di Padang dulu, teman saya alhamdulillah di salah satu kabupaten jadi wakil bupati kan. Telepon umahnya lagi tu ke beraju ku tengok. Begini kiranya dengan tim sendiri bentrok setelah apa? Kena yang tempat-tempat tim tempat tim mulong dengan tim kena lagi nyo problem ji dilema ji Pak. Pak makanya ketika ada terjadi kasus seperti ini, kita harus paham ternyata seperti ini Pak. Ternyata seperti ini.
Mudah-mudahan kita terus diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ma'unah oleh Allah. Saya yang sedang membangun pesantren, doakan saya ikhlas, amanah, dan dibimbing oleh Allah. Ibu-ibu sebagai orang tua anak, mudah-mudahan diberikan ma'unah oleh Allah, pertolongan, mampu merayu anak-anaknya, membimbing anak-anaknya pada jalan kebaikan supaya tidak salah tadi. Kita dengan istri mampu mengajak istri kita pada kebaikan. Ajak, jangan bapak aja datang jamaah, istri bapak enggak ada. Ini kalau saya lihat bapak-bapak lebih banyak daripada ibu-ibu. Berarti ada istri-istri bapak-bapak yang enggak datang hari ini. Betul ini? Kalau bapak saja hadir, istri enggak hadir, ini pertanggungjawaban besar sekali ini. Ibu aja datang, bapak enggak datang, pertanggungjawaban besar sekali yang tidak hadapan Allah. Karena kalau kita sudah menikah itu saling mengisi yang kosong, menyempurnakan yang kurang, menasihati yang salah. Kan itu tujuannya. Hai le nungku do, hai le nabi, kahek aku pego, kahek aku pego. Nyo alarm to gelinyung ji kubu. Hanaci, pego sampai 2 go, bedoh ya tak jamaah ya, jamaah. Nyo be ngata. Kalau kita nyoba pembina asrama pesantren. Choi hoju, nodanya hati lagi kan. Begitu cara baik-baik, bi hikmah wa mau'idah hasanah. Saya pikir demikian Pak ya. Demikian insyaallah mari kita tutup dengan doa tafarakul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda ihtiyaju ilaihi wa la tunsinina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami menyimpan padamu ya Allah apa yang telah kami baca dan apa yang telah kami pelajari, maka kembalikan ilmu tersebut pada kami ketika kami membutuhkannya dan jangan lupakan kami selama-lamanya ya Allah dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil